Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tepat pada saat itu, wanita berambut biru itu berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Kamu hanya gagal menembus formasi defensifku, dan masih belum bisa mempertimbangkan kerugianmu. Kecuali, aku bisa menembus formasi pertahananmu," ucap wanita rambut biru. Mendengar kata-kata itu, Asura Zhao Kun segera merasa lega. Dia tiba-tiba ingat bahwa pertandingan antara teknik formasi ini adalah, di mana kedua belah pihak akan menyerang dan bertahan. Partai yang pertama kali mengalahkan formasi pertahanan dan serangan lawan, itu akan menjadi pihak yang menang. Sebelumnya, Xia Yun hanya memutuskan untuk menyerah karena dia menyadari bahwa perbedaan antara dia dan wanita berambut biru itu terlalu besar. Namun dia, Asura Zhao Kun, tidak bisa menyerah begitu saja. "Sangat baik, Nona, kemampuanmu benar-benar luar biasa. Namun aku, Asura Zhao Kun, akan menjadi serius sekarang," ucap Zhao Kun. Bas-bas. Sebelum Asura Zhao Kun bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita itu menggenggam telapak tangannya, dan belati emas muncul di tangannya. Itu juga senjata yang dibentuk melalui pembentukan formasi. Hanya saja, tampaknya itu terlalu sederhana dan kasar. Dapat dikatakan bahwa, belati wanita berambut biru itu tidak dapat dibandingkan dengan pedang tiga naga pemisah surga milik Asura Zhao Kun. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. "Nona, apa arti tindakanmu itu? Mungkinkah kamu berencana menggunakan formasi itu untuk mengalahkan formasi defensifku?" tanya Asura Zhao Kun. "Apakah ada yang salah? Apakah aku tidak diizinkan melakukan itu?" wanita berambut biru itu bertanya. "Tidak, tentu saja kamu diizinkan. Hanya saja kali ini, aku akan serius," kata Asura Zhao Kun. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan dirimu dengan berapa lama aku menggunakan waktu untuk mengatur pembentukan formasiku, karena batas waktumu masih dengan batas waktu satu batang dupa. Kamu dapat mulai menghitungnya berdasarkan kapan kamu mulai mengatur pembentukan formasimu," kata wanita berambut biru itu. Sombong, inilah artinya menjadi benar-benar sombong. Meskipun wanita berambut biru itu berbicara dengan nada yang sangat menghinakan, tapi dia telah benar-benar mengungkapkan betapa sombongnya dia. Karena itu masalahnya, aku akan mulai kalau begitu," ucap Zhao Kun. Arogansi wanita berambut biru itu membuat marah Asura Zhao Kun. Ketika dia berbicara, dia mulai mengatur pembentukan formasinya. Dia bertekad untuk menang melawan wanita berambut biru ini. Dengan demikian, dia lebih serius ketika menyiapkan formasi pertahanannya, dan hanya selesai mengaturnya ketika batas waktu tiba. Dengan habisnya batas waktu, formasi defensif Asura Zhao Kun juga selesai. Apa yang Asura Zhao Kun telah atur adalah pembentukan formasi yang sangat indah. Itu seperti sebuah benteng. Tidak hanya itu memberikan sensasi yang tak tertembus, tetapi juga dijaga oleh lebih dari 1000 penjaga. Itu hanya formasi defensif kualitas puncak. Selanjutnya, formasi defensif yang didirikan Asura Zhao Kun sudah jelas sangat kuat. Paling tidak, itu sudah cukup terkenal di alam atas Ciliokosem besar karena kedua murid laki-laki Starfall Holy Land benar-benar terpana untuk waktu yang sangat lama setelah melihat Asura Zhao Kun menyelesaikan formasi pertahanannya. Pada saat yang sama, antisipasi memenuhi mata mereka. Mereka semua menantikan untuk melihat bagaimana belati kecil wanita berambut biru itu, akan dikalahkan oleh pembentukan formasi Asura Zhao Kun yang sangat indah. Wush! Tepat pada saat itu, belati yang dipegang oleh wanita berambut biru itu berubah menjadi sinar cahaya, dan tembakannya lurus ke arah Asura Zhao Kun. "Bunuh!" Pada saat itu, teriakan "bunuh!" dapat didengar. Itu berasal dari penjaga formasi defensif Asura Zhao Kun. Meskipun mereka dibentuk melalui pembentukan formasi, tapi mereka sangat jelas dan seperti manusia. Seperti tentara manusia yang sebenarnya, mereka memegang senjata mereka dan menyerbu menuju belati yang masuk. Bas-bas. Namun tepat pada saat belati itu bersentuhan dengan pasukan pembentukan formasi itu, belati itu langsung lenyap. Dan, boom! Saat berikutnya, ledakan keras segera terdengar. Formasi defensif Asura Zhao Kun yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, itu sebenarnya hancur.
Ini, Asura Zhao Kun masih berdiri di sana dengan harapan di matanya, ketika dia melihat formasi pertahanannya dihancurkan di hadapannya. Melihat pemandangan ini, matanya benar-benar terpana, dan keheranan memenuhi wajahnya. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa, pembentukan formasi yang telah dia buat dengan menggunakan banyak waktu, itu benar-benar hancur begitu mudah oleh pembentukan formasi lawannya hanya dengan lambaian tangannya saja. Kamu curang. Kamu pasti curang. Tiba-tiba saja, teriakan marah terdengar. Itu adalah dua murid laki-laki Starfall Holy Land. Keduanya memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka menolak untuk percaya bahwa, wanita berambut biru itu dapat dengan mudah mengalahkan pembentukan formasi Asura Zhao Kun. Orang harus tahu bahwa, Asura Zhao Kun adalah spiritualis dunia yang paling menonjol di antara generasi muda dari alam atas Chiliocosm besar. Bahkan jika dia dikalahkan, dia seharusnya tidak dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Dengan demikian, mereka merasa bahwa hanya ada satu cara untuk membenarkan apa yang telah terjadi. Itu artinya, wanita berambut biru itu telah menggunakan semacam trik tercela. Diam. Tepat setelah kedua murid Starfall Holy Land itu berteriak bahwa wanita berambut biru itu curang, mereka langsung ditegur oleh Tetua Tuoba. Setelah meneriaki kedua murid itu, Tetua Tuoba menoleh ke arah pria tua berambut perak 9 sekte mendalam. Dengan senyum di wajahnya, dia pun bertanya, "Brotherly, kedua teknik formasi teman kecil itu benar-benar luar biasa. Aku percaya mereka harus menjadi sangat dekat untuk menjadi spiritualis dunia jubah agung. Di antara orang-orang dari leluhur martial Starfield kita, hanya murid dari orang itu yang bisa memiliki teknik formasi yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, aku secara kebetulan sudah mendengar bahwa murid orang itu adalah anak kembar. Mungkinkah kamu berhasil membawa murid pribadi orang itu?" Tetua Tuoba bertanya dengan sungguh-sungguh. "Hahaha, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Saudara Tuoba. Karena itu masalahnya, aku mungkin juga mengatakan yang sebenarnya kepadamu." Dua teman kecil itu disebut Liang Qiu Lan Yue, dan Liang Qiu Hong Yue. Mereka berdua adalah murid ke-16 dan ke-17 Grandmaster Liang Qiu. Mereka berdua juga dua murid pribadi terakhir yang diajarkan oleh Grandmaster Liang Qiu sekarang. Jelas pria tua berambut perak 9 sekte mendalam. Suatu kali lelaki tua berambut perak 9 sekte mendalam ini mengucapkan kata-kata itu, jangankan yang lain, bahkan Asura Zhao Kun dan ekspresi kakeknya Zhao Kuangfengyi berubah lamban karena terkejut. Grandmaster Liang Qiu, betapa agung karakternya itu. Dia adalah orang yang secara terbuka diterima sebagai spiritualis dunia terkuat di Ancestor Martial Starfield. Di hadapan Grandmaster Liang Qiu, bahkan Zhao Kuangfengyi tidak akan kompeten jika dibandingkan. Dengan demikian, seberapa luar biasanya murid-muridnya. Pada saat itu, Asura Zhao Kun yang sebelumnya memiliki ekspresi dipermalukan di wajahnya, kini mulai terlihat sedikit lebih baik. Jika dia dikalahkan oleh orang lain, dia akan merasa sangat terhina. Namun untuk dikalahkan oleh salah satu murid terakhir Grandmaster Liang Qiu, ia merasa itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena bagaimanapun, Grandmaster Liang Qiu adalah spiritualis dunia terkuat di seluruh leluhur martial Starfield. Aku tidak pernah membayangkan, kalau dua nona ini menjadi murid Grandmaster Liang Qiu. Tidak heran kamu begitu kuat. Hari ini aku, Asura Zhao Kun, telah dikalahkan secara sah, kata Asura Zhao Kun pada dua wanita itu dengan tinju yang digenggam. Kedua nona, kami meminta maaf atas pelanggaran yang mungkin kami sebabkan. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Dua murid laki-laki Starfall Holy Land dengan penuh semangat meminta maaf. Mereka berusaha mencari cara untuk berteman dengan kedua wanita itu. Pada saat itu, Xia Yun adalah satu-satunya orang yang masih sedikit sombong. Meskipun Xia Yun tahu bahwa kedua wanita itu memiliki status yang luar biasa, dia tidak merendahkan diri untuk mencoba berteman dengan mereka. Ini datang sebagai kejutan bagi Chu Feng. Tampaknya pemahamannya tentang Xia Yun masih belum cukup. Namun harus diakui bahwa, Chu Feng sebenarnya cukup menyukai Xia Yun yang pantang menyerah. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, batu yang menyegel pintu masuk gua Inheritance mulai bergetar hebat. Gua warisan akan segera terbuka. Teman-teman kecil, bersiaplah untuk masuk. Pria tua berambut perak itu berbicara dengan tegas. Pada saat itu, tatapan semua orang diarahkan ke gua warisan itu. Perdebatan masih belum selesai, mengapa terburu-buru untuk masuk?
Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari mulut Chu Feng. Kerumunan semua terkejut dengan kata-kata itu. Pada saat itu, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Chu Feng. Saat itulah mereka menemukan bahwa Chu Feng tidak lagi berdiri di belakang kerumunan Starfall Holy Land. Sebagai gantinya, dia tiba di depan Asura Zhao Kun. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Seorang murid laki-laki dari Tanah Suci Starfall bertanya. Aku percaya wanita muda ini tahu apa yang aku bicarakan, ucap Chu Feng sambil memandang wanita berambut biru. Mungkinkah kamu ingin berdebat denganku? Wanita berambut biru itu bertanya. Itulah tepatnya, kata Chu Feng. Bang, kata-kata Chu Feng seperti guntur yang tiba-tiba. Itu sangat mengejutkan semua hadirin, dan bahkan menyebabkan mereka merasa kepala mereka berdengung. Apakah dia sudah gila? Bahkan Asura Zhao Kun saja bukan tandingannya. Namun Chu Feng sebenarnya ingin berdebat dengannya. Chu Feng, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar identitas kedua wanita muda itu? Keduanya adalah murid terakhir Grandmaster Liang Qiu. Apakah kamu tidak tahu Grandmaster Liang Qiu yang terhormat? Tidak apa-apa jika itu masalahnya. Aku akan menjelaskannya kepadamu. Grandmaster Liang Qiu adalah spiritualis dunia terkuat di Ancestor Martial Starfield. Dengarkan baik-baik, dia adalah spiritualis dunia terkuat di seluruh leluhur Martial Starfield. Itu adalah Starfield bela diri leluhur yang aku bicarakan di sini, dan bukan alam atas Ciliocosm besar. Apakah kamu mengerti apa artinya ini? Apakah kamu tahu ini mewakili apa? Salah satu murid laki-laki Starfall Holy Land berkata kepada Chu Feng. Aku mengerti, kata Chu Feng. Jika kamu mengerti, lalu mengapa kamu tidak kembali ke sini? Mungkinkah kamu ingin mencari penghinaan? Tanya murid laki-laki itu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku pasti akan kalah? Tanya Chu Feng. Apa? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, tidak hanya kedua murid Starfall Holy Land mengungkapkan ekspresi kaget, tetapi bahkan murid Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan perubahan dalam ekspresi mereka. Itu sudah jelas, mereka berdua seperti semua orang yang hadir, itu tidak mengantisipasi kalau Chu Feng akan mengatakan hal semacam ini. Kurang ajar, bagaimana mungkin murid Grandmaster Liang Qiu diizinkan untuk dihina olehmu? Xing Yi, lihat pembantu macam apa yang kamu bawa itu. Enyahlah, cepat pergi dari sini. Tetua Tuoba berteriak dengan marah. Kedua wanita itu memiliki status yang benar-benar luar biasa, dan bahkan Starfall Holy Land mereka tidak akan berani menyinggung mereka. Namun Chu Feng, sementara sepenuhnya tahu siapa mereka, dia sebenarnya berani masih membuat pernyataan seperti itu. Tetua Tuoba merasakan apa yang dikatakan Chu Feng hanyalah tindakan memalukan, dan hanya pergi ke dalam bencana yang besar. Kamu ingin aku pergi? Maaf kata, tapi aku tidak diundang ke sini olehmu. Dengan demikian, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memintaku untuk pergi, jawab Chu Feng dengan sikap tidak setuju. Apa katamu, kamu berani berbicara kepada aku dengan cara seperti itu? Mendengar kata-kata itu, Tetua Tuoba langsung geram. Tetua Agung, tolong singkirkan kemarahanmu, tolong singkirkan kemarahanmu. Melihat bahwa situasinya menjadi buruk, Tetua Xing Yi buru-buru terbang ke sisi Chu Feng dan melindungi Chu Feng di belakangnya. Dia sangat khawatir bahwa Tetua Agungnya akan menghancurkan Chu Feng sampai mati. Pada saat itu, Xia Yun juga berjalan ke sisi Chu Feng. Chu Feng, lupakan saja. Kamu datang ke sini untuk membantuku mendapatkan warisan, dan tidak perlu bagimu untuk mengatur diri sendiri terhadap semua orang untuk berdebat. Xia Yun mendesak Chu Feng dengan suara rendah. Mendapatkan warisan, ucap Chu Feng sambil terkekeh. Dan kemudian, dia berkata, saat ini, Tetua Agungmu itu sudah ketakutan. Dia bahkan tidak berani berbicara dengan benar karena takut menyinggung mereka. Namun kamu masih ingin mendapatkan warisan. Pada saat itu, jika mereka ingin memberimu semua mata, akankah ada di antara kamu yang berani bersaing dengan mereka dalam mendapatkan warisan? Ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng menoleh ke arah dua murid laki-laki Starfall Holy Land. Dia pun menunjuk mereka dan bertanya, kalian berdua, apakah kamu berani bersaing dengan mereka? Tanya Chu Feng. Kedua pria itu ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya, mereka menundukkan kepala dengan diam-diam. Mereka memang tidak berani. Spiritualis dunia Asura, bagaimana denganmu? Apakah kamu berani bersaing dengan mereka? Chu Feng menunjuk Asura Zhao Kun dan bertanya.
Asura Zhao Kun mendengus dingin, namun dia tidak menjawab Chu Feng. Perilakunya adalah salah satu penghindaran. Ini berarti bahwa dia tidak berani melawan murid Grandmaster Liang Qiu hanya karena warisan. Apakah kamu melihat itu? Mereka bahkan tidak berani mencoba bersaing. Jadi mengapa repot-repot masuk ke dalam? Kamu mungkin juga akan menyerahkannya ke 9 sekte mendalam secara langsung. Ucap Chu Feng sambil mengalihkan pandangannya kembali ke Xia Yun. Pada saat itu, Xia Yun tidak tahu bagaimana menjawab Chu Feng. Tidak ada yang akan mengharapkan bahwa, ternyata 9 sekte yang mendalam benar-benar meminta bantuan murid-murid Grandmaster Liang Qiu. Belum lagi orang-orang seperti Xia Yun dan yang lainnya, kemungkinannya bahkan penguasa suci Starfall mereka tidak akan berani menyinggung murid Grandmaster Liang Qiu. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Xing Yi, Xia Yun, lihat orang seperti apa yang kalian berdua undang. Pengawal, usir dia. Segera usir dia. Tiba-tiba saja, teriakan marah segera terdengar. Itu adalah Tetua Tuoba. Tepat setelah Tetua Tuoba selesai mengucapkan kata-kata itu, banyak tetua terbang ke arah Chu Feng dan mengelilinginya. Mereka memiliki sikap perencanaan untuk mengusir Chu Feng dengan paksa. Tunggu, tepat pada saat itu, wanita berambut biru itu tiba-tiba berbicara. Kata-katanya seperti perintah. Tetua Starfall Holy Land yang berencana untuk mengusir Chu Feng, semuanya hanya berdiri di sana dengan tertegun. Pada saat itu, wanita berambut biru berjalan ke arah Chu Feng dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia berkata, "Kamu ingin bersaing denganku dalam hal teknik formasi?" tanya wanita rambut biru. "Tidak, bukan karena aku ingin bersaing denganmu dalam hal teknik formasi," jawab Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Tetua Tuoba sangat marah sehingga wajahnya mulai berkedut. Bahkan 2 murid laki-laki Starfall Holy Land menggertakkan gigi mereka dengan marah. Jika Chu Feng tidak berencana untuk bersaing dengannya, lalu mengapa repot-repot berbicara? Apakah ini tidak sengaja menyebabkan masalah? Lalu, apa yang kamu inginkan? Wanita berambut biru itu bertanya. "Aku diminta datang ke sini. Jadi, aku memiliki kewajiban untuk tetap bekerja pada majikanku. Kamu telah mengalahkan majikanku, oleh karena itulah, aku harus mengambil keadilan untuknya." Saat Chu Feng berbicara, dia melirik Xia Yun. Mendengar kata-kata itu, mata Xia Yun benar-benar bersinar. Ekspresi rumit muncul di wajahnya yang sangat cantik. Ternyata Chu Feng telah berani menghadapi risiko yang sangat besar untuk tidak dipamerkan, melainkan untuk mengambil keadilan baginya. "Kamu cukup menarik. Baiklah, aku akan memuaskanmu sekali ini. Kamu menyerang, dan aku akan bertahan." Saat wanita itu berbicara, dia mengambil lompatan kembali dan mendarat di seberang Chu Feng. Melihat ini, orang-orang yang telah mengelilingi Chu Feng mengalihkan pandangan mereka kepada Tetua Tuoba. "Nona Liang Qiu berencana untuk menghadapi orang bodoh itu, mengapa kalian semua tidak minggir?" kata Tetua Tuoba. Hanya setelah Tetua Tuoba mengucapkan kata-kata itu, Tetua Xing Yi dan yang lainnya meninggalkan sisi Chu Feng, lalu menyisakan ruang yang cukup untuk Chu Feng dan wanita berambut biru itu untuk bertanding. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Aku akan melihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Ucap Asura Zhao Kun sambil menatap Chu Feng, dan seolah-olah sedang memandangi badut. Bahkan bukan hanya dia saja. Dengan pengecualian Xia Yun dan Tetua Xing Yi, praktis semua orang menatap Chu Feng dengan tatapan seperti itu. Bas-bas. Tepat pada saat itu, wanita berambut biru itu melambaikan lengan bajunya, dan formasi pertahanan yang sama sekali lagi muncul dan menyelimutinya. Itu adalah formasi pertahanan yang sama yang telah memblokir formasi ofensif Asura Zhao Kun dan Xia Yun. "Kamu memiliki nilai waktu 1 batang dupa. Kamu bisa mulai," kata wanita berambut biru itu. "Tidak perlu untuk itu," balas Chu Feng sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia menjentikan jarinya. Segera, kekuatan spiritual mulai melonjak di antara 2 jarinya. Segera, bola emas seukuran kacang muncul di antara 2 jari Chu Feng. "Aku akan melakukannya dengan ini," kata Chu Feng. Apa itu? Apakah dia bercanda di sini? Dia sebenarnya berencana menggunakan formasi spiritual yang buruk untuk menyerang formasi defensif Nona Liang Qiu. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari generasi muda yang hadir semuanya merasa tidak percaya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dan bahkan wanita berambut biru itu bertanya kepada Chu Feng.
Apakah kamu yakin? Tanya wanita rambut biru. Aku sangat yakin, jawab Chu Feng. Hahaha, tepat pada saat itu, tawa yang terdengar manis tiba-tiba terdengar. Itu dari wanita berambut merah yang diam sepanjang waktu. Saudari perempuan, kamu dipandang rendah, kata wanita berambut merah itu dengan nada menggoda. Adapun wanita berambut biru, dia marah dengan bagaimana Chu Feng memandang rendah dirinya. Maka dari itu, dengan nada yang tidak sengaja dia pun berkata, "Kamu akan membayarnya untuk ini," ucapnya. "Apakah aku diizinkan untuk menyerang sekarang?" tanya Chu Feng. "Silahkan, kamu bisa menyerang sekarang," wanita berambut biru itu berbicara dengan tidak senang. Si bodoh itu, dia benar-benar mempermalukan tanah suci Starfall kita. Pada saat itu, dua murid laki-laki Starfall Holy Land mulai menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka berdua merasa bahwa Chu Feng sengaja mempermainkan mereka. "Saudara Tuoba, aku ingin berkata jujur. Meminta bantuan sampah seperti itu, ini hanya akan merusak reputasi Starfall Holy Land-mu," kata Zhao Kuangfengyi kepada tetua Tuoba. Mendengar kata-kata itu, tetua Tuoba yang awalnya sudah marah, kini menjadi semakin marah. Dia melirik tetua Xingyi dan Xia Yun, dan keluhan memenuhi matanya. Dan, wush, tepat pada saat Chu Feng menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan menembak ke depan. Segera, cahaya keemasan itu tiba di depan formasi defensif wanita berambut biru itu. Bang! Sebuah ledakan keras segera terdengar, dan kemudian angin kencang pun muncul. Segera, wanita berambut biru itu mundur beberapa langkah. Pada saat itu, terlepas dari Chu Feng, ekspresi semua orang yang hadir berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena formasi defensif wanita berambut biru itu telah hancur. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.